Dari kontak, kalau saya klik ya, menu about, nah maka langsung aktif di section about. Ya, begitu pula kalau saya klik menu katalog, nah langsung aktif di bagian section katalog. Dan perpindahannya itu tidak dilakukan seketika. Jadi ada efek smooth ya. Selamat datang kembali, masih terkait dengan tugas kita mengenai membuat website company profile. Dan untuk video ini, kita akan fungsikan di bagian navbar. Nah, di sini ada beberapa menu, ya ada menu home, about, service, katalog, portfolio, dan kontak. Nah, jika kita mengklik bagian menu about, ya, maka akan langsung aktif di bagian about. Begitu pula ketika kita mengklik di bagian service, maka akan langsung aktif di bagian service, dan seterusnya. Ya, konsep ini kita sebut dengan link ke halaman yang sama. Dan yang akan kita butuhkan di sini yaitu nama ID yang akan kita letakkan di bagian nilai dari atribut href. Nah, sebagai contoh, coba kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Di file index.html ya. Kita cari di bagian navigasi. Ya, ini ya. Tag LI, lalu ada tag A, kemudian ada atribut href. Nah, di sini nilai atribut href-nya adalah tanda kres seperti ini ya. Untuk menghubungkan link ya ke halaman yang sama, itu kita butuh ID. Nah, di sini kita sudah punya ID-nya ya di setiap section. Misalnya untuk about, itu kita sudah punya ID dengan nama about. Ya, begitu pula di bagian service. Kita sudah punya ID service. Nah, itu kenapa di pertemuan pertama itu saya menggunakan selektor ID, bukan kelas. Ya, karena kita akan menghubungkan menu ya ke bagian tertentu. Nah, kita coba. Untuk home, ketika saya klik, ini kita aktifkan di bagian hero container ya. Jadi nama ID-nya adalah hero container. Oke, di sini hero container. Nah, selanjutnya untuk about, itu nama ID-nya adalah about. Ini ID about. Nah, selanjutnya service. Kita lihat ID-nya di bagian service. Ya, nama ID-nya adalah service. Nah, ini hati-hati. Ini harus sama ya. Ini pakai S, sedangkan yang kita tulis di sini tidak pakai S. Ya, jadi harus sesuai dengan nama ID yang di sini ya. Ini. Ya, jangan lihat yang di sini. Di sini services. Kemudian untuk katalog, coba saya cek dulu untuk katalognya. ID katalog. Katalog. Kemudian ada portfolio. Portfolio. Lalu ada kontak. Oke, sampai di sini harusnya sudah link ke halaman yang sama ya. Coba kita kembali ke browsernya. Kita refresh. Kalau saya klik di bagian menu home, nah akan aktif di bagian hero image. Nah, jika saya klik di bagian menu about, nah akan langsung aktif di bagian section about. Lalu service akan langsung aktif di bagian section service. Begitu pula katalog, portfolio, dan kontak. Nah, agar perpindahan ini halus ya ketika diklik bagian menu, ini kalau saya klik langsung di bagian about, itu perpindahannya seketika ya.
Nah, ini bisa kita tambahkan di CSS-nya. Coba kembali ke Visual Studio Code-nya supaya dia smooth ya. Oke, style.css. Kita scroll ke atas. Oke, di sini ya. Saya bisa tambahkan di bagian setelah HTML dan tag body. Oke, di sini. Tag HTML. Di sini ada properti scroll. Ya, di scroll behavior ya. Nilainya adalah smooth. Supaya perpindahannya ini halus ketika kita mengklik bagian menu. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Ini saya refresh. Oke, saya mulai dari about. Nah, service, katalog, portfolio, dan kontak. Ya, jadi tidak melompat seketika ya. Ya, jadi itu untuk di bagian navbar. Selanjutnya, kita akan menambahkan efek transisi ya pada gambar yang ada di dalam portfolio. Ya, jadi nanti ketika gambar ini di hover, maka ada properti CSS yang jalan. Coba kita kembali ke file CSS-nya. Kita akan cari bagian portfolio, khusus selektor gambar ya. Ya, kita cari elemen IMG ya. Ya, karena akan kita berikan property transition itu adalah gambarnya ya. Nah, ini portfolio items IMG. Ketika ya gambar ini di hover, maka ada properti CSS yang dijalankan. Jadi di sini saya akan buat selektor baru, portfolio items, ini ya, IMG titik 2 hover. Ya, jadi ketika di hover, properti CSS yang dijalankan adalah properti transform. Ini pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Kemudian nilainya adalah coba scale ya. 1.1. Ya, sampai di sini coba kita lihat dulu hasilnya. Untuk di bagian gambar yang ada di dalam portfolio ya. Ini saya refresh dulu. Saya hover. Nah. Selanjutnya kita akan tambahkan di sini properti opacity. Opacity-nya coba 0,9. Saya refresh lagi. Ada dua properti CSS di sini yang dijalankan. Pertama, properti transform dengan nilai scale 1.1, lalu ada opacity dengan nilai 0.9. Atau untuk nilai opacity-nya, coba di sini kalau saya ganti 0,4, saya hover. Nah, atau ini 8 ya. Ya, jadi teman-teman bisa ganti nilai ini ya. Nah, selanjutnya, agar pergerakan efek transform ini ya tidak dilakukan seketika, ini akan kita tambahkan properti transition ya di bagian gambarnya, supaya ketika di hover itu kelihatan pergerakannya halus ya. Coba di sini. Yang akan kita berikan properti transition di sini itu gambarnya ya, di sini. Jadi sebelum di hover ya. Nama propertinya adalah transition. Ini ya. Saya akan meletakkan beberapa nilai di sini. Pertama ada nilai transform. Lalu jenis transisinya
is. Ya. Lalu titik koma. Oke, sampai di sini kita kembali ke browsernya. Saya refresh lagi. Saya hover. Nah, ya jadi pergerakan gambarnya tidak dilakukan seketika ya. Setelah kita berikan properti transition. Atau coba di sini saya tambahkan opacity. Second is. Saya cek lagi, saya refresh. Jadi itu untuk gambar supaya kelihatan ada interaksi ketika gambar ini di hover. Nah, tapi di sini ada dua hal ya yang mungkin teman-teman tidak inginkan. Yang pertama, ketika gambar ini saya hover, maka gambar tersebut akan berada di atas gambar yang lain. Nah, yang pertama, yang kedua, ya ketika saya geser sedikit ke sini, kalau saya hover gambarnya, nah gambarnya itu berada di atas navbar. Ya, jadi itu mungkin dua hal yang teman-teman tidak inginkan. Nah, untuk mengatasi hal ini, pertama, supaya gambar ini tidak saling menumpuk ya ketika di hover, kita akan kasih properti overflow ya dengan nilai hidden pada elemen pembungkus dari gambar ini. Coba kita cek di file HTML-nya, elemen yang membungkus dari gambar ini ya. Yang kalau dilihat adalah portfolio items ya. Kita buktikan dulu. Tag img itu berada di dalam kelas portfolio items. Kelas ini akan kita berikan properti overflow ya dengan nilai hidden. Oke, di sini portfolio items saya enter satu kali. Overflow hidden. Ini juga pernah kita bahas di playlist ini ya, mengenai property overflow. Oke, sekarang kita lihat sini ya, saya refresh. Oke, ini kasus yang pertama ya, gambarnya saling menumpuk. Kalau saya hover, nah, yang kedua, ketika saya hover di sini, maka gambarnya akan berada di atas navbar ya. Yang perlu kita lakukan di sini, itu memposisikan navbar ini ke posisi paling atas ya, di antara semua elemen HTML. Nah, caranya, kita cari di bagian navbar ya. Untuk navbar, kita lihat dulu di file HTML-nya. Ini target kita ya, div id navbar container. Ini akan kita posisikan di paling atas. Di style.css, kita cari navbar. Nah, ini navbar container. Saya enter satu kali. Supaya dia posisinya paling atas ya, di antara semua elemen HTML. Di sini ada properti yang namanya z-index. Nilainya adalah 1. Sekarang saya refresh lagi. Oke, saya hover. Nah, ya jadi begitu mengenai tugas kita dalam membuat website company profile.